Oke, kamu Istri kemana? lawannya apa? Saya Oh, tidak punya kalau gitu istri loh, terus gue laki-laki. Gue homo. gak punya istri loh. Lo Gue gak punya LGBT istri terus dong. gue laki-laki gitu. Oh, Loh, faktanya lo gue gak punya LGBT. istri. Oh, lo sekolah di Afifah punya mana? istri nggak, Afifah? Masa Afifah punya istri, cewek sama terus dia cewek mah laki-laki. bisa punya Mama U nggak anak. punya istri, terus Mama U Cewek, laki-laki. oh lo Jadi sekolah di mana? Cewek apa setiap cewek orang nggak punya bisa istri, anak. apakah itu Oh, lo laki-laki? sekolah di mana? Tuhan, begini Oh, lo ya, sekolah di mana? Tuhan lu yang Oh, lo sekolah, sekolah di Tuhan lu yang mana? sekolah, Tuhan Oh, lu lo sekolah di sekolah. mana? Gue tanya. Itu tuh. Oke, gue tunjukin data ya, gue tunjukin data. Tuhan sekolah. Oke, Yesus Oh, lo sekolah ya, sekolah di kita tunjukin mana? ya. Dia mesti Tolong cewek sama dicari cewek gurunya bisa. Yesus, karena gurunya Yesus itu Istrinya lebih istri. Tuhan daripada Tuhan. Ya. Bayangkan seorang Tuhan belajar kepada manusia, dan ini sangat Hidup penting aja untuk dicari. ngemis produk Tolong halal, tunjukin mau nama ngajarin Tuhannya Kristen. Yesus, Haramin nama dulu gurunya produk. Yesus. Haramin dulu produk kafir, baru ngajarin kafir. Produk kafir, Hidup. produk kafir kita beli, Mekah bukan buru-buru gratis, aja kita beli. gembelan Ka'bah. Kafir tukang bikinin, kita tukang beli. Kafir mah budak kita, Allah, kita lu punya tukang duit buat beli beli. apa tukang cipta? Allah, lu Bisa tukang makan, beli lo apa tukang beli. di Quran? Allah pencipta apa pembeli? Gini ya, Di Quran kafir Allah itu pencipta tukang apa bikin. pembeli? Katanya Pasti Allah tuh Yesus pencipta tuh tukang apa minta-minta tuh pembeli? menurut Matthew Henry tuh. Menurut Matthew Henry, bahkan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dia minta-minta malahan tuh. Kenapa lu Tuhan lu yang berkelamin kok kita yang dimarahin? Tuhan lu yang belajar kok kita yang dimarahin? Tuhan lu yang minta-minta kata Matthew Henry dalam Filipi pasal 2 ayat 6 kok kita yang dimarahin? Kenapa lu nggak terima Tuhan lu serendah itu sampai-sampai lu pengen Tuhan kita juga rendah kayak Tuhan lu? Janganlah kayak gitu, cukup Tuhan lu aja berkelamin. Tiba-tiba kalau ada yang bilang dia nggak beristri terus dia laki-laki gitulah. Kalau gue juga nggak punya istri terus gue laki-laki gitu. Logika lu kemana sih bre? Kenapa sih kalian yang punya Tuhan berkelamin kok kita yang disalahin gitu loh? Seolah-olah tuh kita yang nanggung dosa karena Tuhan lu punya kelamin. Cukuplah Tuhan lu aja yang berkelamin, jangan kita yang dibawa-bawa gitu. Ada aja sih lu. Supaya Tuhan kita berkelamin biar sama gitu. Iya. Dia mau kali. Nggak mau, kita disama-samain. Cukup Tuhan lu yang berbulu. Tuhan kita mah nggak berbulu. Janganlah kayak gitu, itu menimbulkan penghujatan di antara kita. Buat apa kamu begitu? Saya lebih jago melawan kamu karena saya tahu dalilnya. Saya nggak perlu menambah-nambahkan kata-kata kotor. Bahkan apa yang saya sampaikan itu tertulis semua. Tuhan kamu berkelamin, iya. Tuhan kamu berbulu, pasti. Nggak mungkin dong kelaminnya nggak berbulu. Yang ketiga, Tuhan kamu sekolah, itu beneran. Tuhan kamu pernah mati, itu beneran. Lah kamu bilang Tuhan kami laki-laki hanya karena dia tidak beristri. Lah gue juga nggak punya istri, terus gue laki-laki gitu. Lu kan nunduh agama kita. Nanti kalau kita counter balik, lu nangis, minoritas tertindas, mencret, nangis, minta tolong sama KPAI lah, sama Kemenham-ham lah, sama Pak Luhut, lalu minta tolong kita tertindas. Itu Filipina, gerejanya yang dibom, kita yang lu salahin. Kenapa sih Oten nggak tahu lu rambut gue lagi panjang-panjangnya nih, ha? Kenapa sih Oten? Iya, jangan bikin Uni Rifa dong. Kasihan loh Uni Rifa loh, udah dari subuh loh. Masa Nggak, saya lagi nggak marah. Saya nggak akan marah. Saya orangnya santuy malam ini. Saya tidak akan marah malam ini. Aneh lu Oten. Tuhan lu yang berkelamin, kita yang disalahin. Tuhan lu yang berbulu, kita yang disalahin. Tuhan lu yang dibonyokin sama Hansip Romawi, kita yang disalahin. Salah kita tuh apa sebagai umat Islam? Bani Ismail. Ismail itu tidak ada dosa dalam kitab kalian. Justru kalian imani. Faktornya adalah karena Uni Rifa nggak mau nyembah manusia kayak mereka. Coba Uni Rifa Ya, nyembah manusia. maaf aja. Bahkan Nabi kita, kalau seandainya gue disuruh nyembah manusia, mending gue sembah Raffi Ahmad, minimal dikasih duit guanya. Yesus enggak. Bahkan Matthew Henry dalam Filipi pasal 2 ayat 6 menjelaskan bahwa Yesus itu hidupnya meminta-minta. Itu penjelasan dari Matthew Henry loh. Ngeri banget loh, Filipi 2 ayat 6 loh. Dia merendahkan dirinya loh di dunia. Nah kita nggak mungkin menyembah Tuhan yang merendahkan dirinya. Tuhan kita maha tinggi, maha mulia, tiba-tiba merendahkan diri, artinya dia bohong dong dengan perkataan dia bahwa dia maha mulia. Jadi kita nggak mau guys. Kita nggak mau menghina Tuhan kalian, seriously. Tapi kalau kayak tadi kalian menghina Tuhan kami nggak perlu menghina, cukup kami bacain aja. Kami cuma bacain aja. Dan ketika kami membacakan iman kalian merasa tersakiti, terzolimi gitu. Kenapa sih umat Islam ini selalu aja salah, mentang-mentang kami benar gitu ya? Kenapa sih kami selalu disalahkan? Rambut aku yang panjang ini loh telah terurai. Kenapa sih selalu aku disalahkan dengan kebenaranku ini? Sama seperti Yesus yang menyebarkan kebenaran. Kokonat. Halo, malam. Oh, Raja David nggak tahu Virgilius, Filipi pasal 2 ayat 6. Di situ Yesus merendahkan dirinya, lalu diterjemahkan ditafsir sama Matthew Henry bahwa Yesus itu hidupnya dari meminta-minta. Nanti kasih kores datanya, kores aja. Aku Tapi lagi di capek. Alkitab nggak ada loh.
Ya kan lu nggak tahu artinya tafsir. Gimana sih tafsir, lu paham artinya Matthew Henry? Itu yang bilang Matthew Henry. Oke, gue tunjukin aja kalau gitu ya. Kalian kayaknya ngeyel kalau nggak dikasih data. Ah, dasar kalian tuh. Makanya banyak-banyak baca. Capek dia aku kadang-kadang. Filipi pasal 2 ayat 6. Kokonat, tunggu ya. Memori daun pisang. Uni lagi pengen makan daun pisang guys, jadi lagunya itu aja dia. Kokonat, halo. Ini Mora-Mora yang tadi kayaknya deh. Mora-Mora masih ada musik-musiknya nggak ya? Tadi kan ada musik-musiknya. Udah menit. Kokonat dulu ya, kokonat ya. Kokonat nih siapa punya Nata de Koko nih? Mau tanya apa kokonat? Halo, saya mau nanya dong, Kak. Bentar, saya mau kasih data dulu itu tentang Matthew Henry itu. Oh ya bentar ya. Kamu Kristen atau Muslim? Kokonat. Kristen ya? Kristen. Nah, ini. Kristus tidak berpikir dirinya bersalah karena merebut apa yang bukan miliknya. Antar dalam perumpamaan sebagai penampakan yang mulia nilai kemuliaan. Kristus menampakkan diri kepada kedua murid dan ia menanggap kesetaraan. Kodrat manusianya itu menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia yang sungguh dan sepenuh manusia mendapat bagian dalam darah dan daging kita. Mengosongkan dirinya melepaskan diri dari kehormatan dan kemuliaan dunia atas serta dari keadaannya pada dirinya sendiri kotor berupa kodrat manusia dalam dan dijadikan kotor. Di sini tentang keadaan Kristus. Keadaannya direndahkan, Kristus tujuannya mengambil rupa kepada seorang Yang di hamba, bawah tapi juga jangan ke seorang hamba, panas. yaitu manusia yang hina. Bentar ya. Keadaannya yang direndahkan Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Wah, terhina ya Yesus. Bukannya mengambil seorang hamba. Nih, di antara sebagai orang yang melayani dalam keadaan hina dan rendah. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dibuat. Panjang kali si Matthew Henry ini. Aduh. Kasih aja datanya ke dia, Bandingannya gue baca. itu nanti ini panjang soalnya. Suruh inilah nanti aja lah. Nih, aku Skip Uni. Kita ada pasien 2 dulu. Oke, silakan pasien. Oh, Silakan yang lain dulu bentar. Pertanyaannya? Halo, saya mau tanya. Ya. Kalau di agama saya kan udah ada apa ya, ibaratnya itu kalau kita manggil seseorang itu sebagai Tuhan itu pasti ada alasan-alasan yang Tuhanmu orang ya? maksudnya kayak misalnya Yesus sendiri kita panggil dia itu karena dia melakukan mujizat-mujizat. Salah satunya itu udah tertulis di Alkitab, ada banyak misalkan Ini aku tunjukin ya, Matthew Henry. Bentar, Filipi 2 ayat 6, bentar. Ini aku tunjukin. Tunggu kokonat ya. Nih ya. Nih. Ini kita baca ya. Keadaannya yang direndahkan Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, manusia yang hina. Kristus bukan hanya hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina dan rendah. Orang akan menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan. Namun justru sebaliknya, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah tuh. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, tidak tampil dengan kemegahan lahiriah tuh. Itu bukan kata kita, tapi kata Matthew Henry. Ya terserah, kalau kalian mau marah jangan sama kita, tapi Matthew Henry kalian marahin. Kita nggak ada urusan sama Matthew Henry. By the way, ya silakan. Ya, mau saya tanyakan, di Tuhannya kita kan banyak melakukan mujizat-mujizat ya, itu dan juga udah tertulis di dalam Alkitab. Seperti mengubah air menjadi anggur atau memberi makan 5.000 orang. Dan yang jadi pertanyaannya, Tuhan di agama Anda sendiri itu pernah melakukan mujizat apa aja ya? Boleh dijelaskan selain berubah menjadi pohon? Pertama, fitnah yang kamu katakan Allah kami merubah menjadi pohon ya, itu fitnah besar ya. Kamu tidak bertanya, tapi kamu membawa sebuah framing dan fitnah. Tidak pernah. Coba tunjukin kepada saya Tuhan saya pernah menjadi pohon. Harus kamu buktikan ya. Nah, saya juga bisa kok membawa narasi yang konsekuensi logis bahwa Tuhan kamu bertaubat, tapi itu bisa saya buktikan. Kalau kamu silakan buktikan ya.
Satu itu, tidak pernah Allah berubah menjadi pohon. Tuhan kami bukan Tuhan yang suka cosplay jadi makhluknya. Dia yang menciptakan makhluknya terus tiba-tiba dia pengen ngerasain jadi makhluk gitu. Lu pikir Tuhan kita tuh Tuhan yang gak ada kerjaan gitu, Tuhan kayak aneh gitu Tuhan. Gue bikin meja terus gue nyamar jadi meja gitu. Janganlah kayak gitu ya, jangan memfitnah Al-Quran kami ya. Yang kedua, kamu bertanya tentang mukjizat. Kamu tahu nggak mukjizat? Mukjizat itu kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Tuhan kami bukan nabi. Kenapa Tuhan harus bermukjizat? Justru nabi-nabi palsu dalam kitab kamu juga bermukjizat. Kenapa dia nggak kamu tuhankan sekalian? Kalau kamu bertanya, Tuhan itu tidak butuh bermukjizat. Yang butuh bermukjizat untuk pengakuan bahwa dia adalah orang pilihan adalah nabi. Untuk menguatkan bahwa dia loh betul-betul datang dari Tuhan. Tuhan kok bermukjizat? Tuhan itu penguasa, bisa mengampuni tanpa membunuh anak manusia, bisa mengangkat orang tanpa perlu untuk mematikan manusia di atas tiang salib. Itu baru Tuhan. Ini macam mana ini kok Tuhan disuruh bermukjizat? Sejak kapan ada dalam kitabnya orang Yahudi itu bahwa Tuhan harus bermukjizat gitu loh? Kalau dalam kitab kamu Tuhan harus bermukjizat, kenapa kamu juga tidak menyembah kepada nabi-nabi palsu yang bermukjizat gitu? Ya, nah itu dulu. Tunjukkan kepada saya, Tuhan saya pernah jadi pohon seperti yang kamu fitnahkan. Tapi kalau Tuhan kamu bertobat, saya bisa tunjukin. Tuhan kamu dalam versi roh, dalam perjanjian lama itu banyak membunuh orang loh. Dia membunuh Onan, dia membunuh anak kecil yang 42 orang ketika anak kecil itu meneriaki Eliasa, botak, naiklah botak, diterkam sama beruang. Tuhanmu kejam loh, ya. Siapapun yang dia tidak suka dia bunuh. Tiba-tiba dia menyamar jadi manusia, cosplay jadi manusia. Ya, ketika dia cosplay jadi manusia, dia mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, kasihilah musuhmu. Padahal di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2, dia adalah Tuhan yang penuh murka dan amarah, punya dendam. Ketika dia jadi manusia, dia cosplay jadi manusia, dibaptis itu tandanya apa? Pertaubatan. Tuhan lu bertaubat, itu narasinya ada dalam kitab lu dan itu keyakinan lu. Buktinya Tuhan yang jahat dalam perjanjian lama itu berubah jadi baik. Itu namanya bertaubat. Pertaubatan adalah adanya perubahan sikap. Dari apa? Pertama, mengakui kesalahan. Tuhan lu menyesal, ada dalilnya. Tuhan lu menyesal menjadikan manusia sehingga manusia itu jahat. Lalu karena dia nyesal jadiin manusia, akhirnya apa? Dia yang nyamar jadi manusia. Ini baru aneh Tuhan lu, ya. Nah, kalau Tuhan kami yang jadi pohon, tolong tunjukin dalilnya. Minta faktanya tadi tuh yang kakak bilang. Fakta apa? Sementara lu nuduh Tuhan kita jadi pohon, lu gak bisa nunjukin dalil. Lu menghujat agama Islam dengan membawa premis yang tidak pernah diimani oleh orang Islam. Tapi ketika gua bawa narasi yang betul-betul tertulis dalam kitab lu, bahwa Tuhan lu pernah membunuh orang banyak, bahkan membunuh anak yang menyusui dalam kitab perjanjian lama. Itu kenapa ada aliran marsionisme. Oh, Mana itu tadi? Injil. Hei, kita lagi bicara perjanjian lama yang adalah Torah, Tanakh, Taurat, Ketuvim, Nabiim, Injil. Lu pikir kitab lu cuma Injil doang? Hei, kalau kesini tanya Islam baik-baik, gue juga bisa ngehantam lu dengan kitab lu sendiri. Ini gue tunjukin sama lu, Tuhan lu jahat. Sabar Roni, minum dulu, minum. Makanya Mora pelan-pelan aja. Kamu kalau digas Uni, kamu bisa diinjak sama Uni, nggak digas. Nih, gue tunjukin sama lu nih, Tuhan lu bertaubat nih. Kalau mau berdebat di negara Indonesia ini, Ini gue tunjukin, Ya. pembunuh itu jahat atau enggak? saran aja kan. Membunuh jahat atau enggak? Nggak usah banyak cerita. Lu yang masuk ke sini, kita nggak pernah ngundang lu, kita nggak pernah paksa lu menanyakan Islam dan lu memframing, lu menuduh Tuhan kita jadi pohon. Itu penistaan terhadap agama kita. Dan Ya, ketika kamu gua yang balikin sama memframing lu, toh. apa framing gua? Ya, Gua kamu di tadi sini suruh bilang lu bertanya tentang Islam. 41 orang. Oh iya, 42, sorry, bukan 41, 42 orang. Kitab Dua Raja-Raja, Bang. Abang baca dulu. Ya, Gimana? makanya kau baca kitabmu. Nih aku tunjukin samamu ya. Dua Raja-Raja, pasal berapa Jul? Waduh, aku lagi nggak pegang komputer. Dua Raja-Raja sekian. Dong. Dua Raja kurang ajar kau Jul. Ntar ya, ini nih aku tunjukin datanya ya. Ya, aku lagi jualan baju. Ya, kalau dibilang pengemis koin itu di channel Kristen, silakan dicek ya. Channel Kristen tuh gila cari koin. Kalau kita kerja yang halal, silakan dicek. Dari tadi juga nggak ada yang ngasih koin. Dan Nih, kita Dua juga Raja-Raja pasal 2 nomor 23. Nih gue tunjukin sama lu ya. Dua Raja-Raja pasal kedua nomor 23. Jadi jangan lu bersengketa dengan umat Islam. Tabok Bible lu. Bible. Tabok bolak-balik lu sama Bible. Diinjak-injak lu sama Bible. Nih lu baca nih. Dibaca. Anak-anak Betel mencemooh Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak,
Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ini dikutuk atas nama Tuhan, dicabik-cabik sama beruang. Tuhan lu itu jahat dalam perspektif kami. Kenapa? Masa Tuhan mencabik-cabik anak kecil yang hanya cuma bilang botak, botak, naiklah botak. Tiba-tiba pas dia jadi manusia, cosplay jadi manusia, lalu dia kasihilah musuhmu. Stiker kau kena muka aku, Jul. Iya, stikernya Jul, ngapa di muka gua ada Jul? Tadi kan Ya. Elia katanya kan. Coba itu kan Elisa. Elisa. Abang nggak baca Iya, iya. mungkin. Jadi gini Bang Elisa. Bang Elisa pula Bang. Jadi Elisa diejek botak. Dia marah, dia suruh Tuhan bunuh anak-anak itu. Nah, Tuhan Nggak ada. mengabulkannya. Tulisannya tadi nggak ada di situ. Elisa nyuruh Tuhan untuk membunuh Baca anak-anak itu. ayatnya, baca ayatnya. Dikutuk Bang, dalam saya- nama Tuhan. Iya. Saya juga lagi buka ayatnya ini. Baca. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan bukan Tuhan. Jadi siapa yang Dikutuk kirim dalam nama beruang? Yesus itu berarti bukan kerjaan Tuhanmu berarti. Usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berarti nggak ada kerjaan Tuhanmu di situ. Sandal janda. Jer. Giliran ngusir setan pakai nama Yesus itu kerjaan Tuhan. Giliran Elisa mengutuk dengan nama Tuhan bukan kerjaan Tuhan. Sandal janda. oh dia lagi googling dulu sebentar. Kalian macam-macam kalian sama umat Islam. Janganlah aku bilang, aku suruh kalian tanya Islam baik-baik. Kok kalian fitnah Tuhan kami jadi pohon? Sejak kapan Tuhan kami jadi pohon? Mana dalilnya? Ku balik-balik kan nanti nangis. Nanti bilang Yang minoritas fitnah siapa? tertindas. Mana kau Yang tunjukkan fitnah. ayatnya kalau Allah Subhanahu wa taala pernah jadi pohon? Kau bilang tadi, kau bukan bertanya tuh, kau Saya- fitnah tadi tuh. Apakah saya yang bilang tadi? Ya, kau bilang Abang yang bilang Bang. apa yang bukan- bisa dilakukan bukan- Tuhanmu kecuali Bukan yang menjadi pohon? kokonat yang bilang tadi. Bukan yang kokonat. Ini mana aku tahu, entah kau entah kokonat. Si kokonat tadi yang bilang Kalian. itu, bukan saya. Kabur kau kokonat. Kawan kau yang kami kami pijak-pijak di sini. Kalian orang Kristen aja kalian saling kabur, ninggalin kawannya dia di sini. Kabur si kokonat setelah membawa syubhat, kawannya yang gua ajarkan. Dasar kalian mau menghina agama aku kalian ya. Oke, untuk meredam suasana, mungkin Uniriva silakan minum air dulu. Karena Uniriva minum Ya, air, aku mau saya minum dulu jualan ya. baju aja. Gini loh saudaraku, tanyalah tentang Islam baik-baik. Kami pun akan jawab, ya kan? Janganlah kayak gitu. Bisanya kami kayak gitu, tapi nggak perlu juga kayak gitu kita. Tanya baik-baik aja sudah, ya. Jangan fitnah. Ya lanjut Jul, aku mau mute dulu. Minum aku dulu. Tertumbalkan Uniriva kokonat minum dulu. Promo baju dulu, Kita promo baju dulu. Bagi teman-teman yang mau beli, ini ada hoodie API. Kalau yang bukan member API, kita pakai yang HMC. Terus kita juga ada Bang Zuma ini. Terus kita ada Bang Zuma lagi. Dan Bang Zuma lagi. Jadi yang ada sementara Bang Zuma. Bang Handi juga udah dibuat, cuman Bang Handi punya karena nggak laku. Jadi nggak saya taruh di sini. Keren banget ya guys, keren banget itu. Oke, Itu untuk teman-teman kalau yang berminat pemesanannya silakan. apa aja? Diam dulu biar aku jelasin. Jadi bagi teman-teman yang berminat beli silakan DM saja ya biar cepat, dan harganya satu kaos 100.000 yang untuk lengan pendek, lengan panjang 110. Bahannya 24S ya. Jadi jangan ditanya lagi nih 100. bahannya apa. Ini yang bahannya 24S. Terus kalau yang hoodie-nya bahannya apa? 100% cotton. Cotton, wih keren. Oke. Mungkin itu aja. Silakan Uni, sudah selesai minum? Ya, Yang dan mau kita, beli bisa kita cari. DM. Ya, kita benar-benar kerja ya. Jadi kita bukan kayak Polikardus, kerjanya bikin komal, hujat sana hujat sini dengan harapan dapat koin. Kita tidak cari koin di sini, kita cuman sedang mengedukasi ya. Kalau mau nyari koin bukan di sini. Joget kita. Ingat 100.000 tadi. Ya. Bisa DM aja ke Julius. Yang nyari ayatnya silakan tadi dua raja-raja berapa tadi? Aku lupa. Ya, tadi Uni udah kasih, silakan dicek lagi. Ya, cara order silakan di DM ke nomor ke ini, ke akun saya ini. Ya, Uniriva sudah kembali. Ya, otak Islam begini, otak Islam cari duit yang halal. Ya, kita akademis. Kalau yang suka menghujat, itu baru sebelah. Polikardus itu. Kerjanya menjual agama demi apa? Demi koin.
Bahkan Kita nggak jual iya. agama, jual baju kan kita. Elia barusan mengakui ya, ada pengakuan dari Elia, dia sempat ditawari jadi polemikus, tapi dia nggak mau. Jadi dia sempat ditawari jadi penghujat, tapi kemarin tuh dia menolak. Kalau sekarang saya nggak tahu, bisa jadi sekarang sudah terima. Kalau kemarin mungkin tawarannya masih rendah gajinya. Kalau sekarang kan sudah terkenal, mungkin gajinya lebih tinggi, ditawari lebih mahal, mau deh. Oke, itu aja. Oke, lanjut Unik. Itu ada yang mau naik, silakan naik. Kristen yang mau naik santun tapi ya. Kalau nggak santun nanti digas loh. Oh ya, mau nanya boleh? Ya murah-murah ya. Maaf ya Uni, salah orangnya. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kesel kali lo Uni. Lo minum ini dulu ya, Dek ya. Santai-santai. Ya. Gitu murah-murah Apa nih, ya. apa? Maksudnya gini loh. Kalau dalam kau besarkan muka aku dulu, Jul. Kau boleh yang besar, Jul. Udah kok nggak ngomong. Ngomong kok, Jul. Jul, muka Unik gedein Jul. Tahu nih, Jul. Jadi gini ya, mora-mora. Room ini tempat kalian bertanya, tapi jangan kalian itu nampak sekali menyerangnya seperti tadi gitu ya. Seperti kawanmu tadi. Kenapa? Uni juga bisa kok lakukan hal yang sama. Bahkan lebih menyakitkan. Tapi untuk apa gitu? Kita nggak dapat edukasi gitu. Tanya aja lah baik-baik. Insya Allah kok. Justru pertanyaan kalian itu ilmu baru buat kami loh. Saya jadi belajar gitu loh. Saya jadi belajar banyak terkait tentang pertanyaan kalian gitu. Ya, katakan. Mora-mora mau tanya apa? Jul! Jul, gedein Unik Jul. Aku mau ini dulu. Niza Siburan, ingat umur Rifa, wajahmu wajah-wajah udah mau metong. Muka kok kayak cantik Astagfirullah. aja Niza. Ini tengok ya, teman-teman coba ambil foto dia, coba kalian perhatikan. Kayak cantik aja, muka filter aja pun merasa cantik. Tuh, mukamu udah lebih tua dari muka aku. Oh, ya Allah, minimal kalau ngejek aku tuh lebih cantik lah dari aku ya kan. Serius li, jujur li. Gini loh Nizar, siapa namamu Nizar ya? Tadi ku lihat loh, ku pikir cantik kali mukamu ya kan. Aku rela ikhlas. Kalau seandainya kau menghina aku, tapi kau jauh lebih cantik dari aku, ya paling aku bilang oke lah nggak apa-apa. Beginilah kami dihina nggak apa-apa kan ini ciptaan Tuhan. Tapi mukamu lebih jelek dari aku, kau menghina aku, kan keterlaluan gitu loh. Mukamu lebih peot dari aku gitu. Pakai filter baru kau cantik. Minimal aku bisa pakai Kalau filter. nggak Nizar, naik aja silaturahmi Nizar. Minimal kayak aku loh Nizar kayak aku nih nggak usah pakai filternya, tetap adalah muka kayak orangnya kan. Kau giliran pakai filter di foto Viti, pas nggak pakai filter nampak tuanya. Ah, parah kali kau Nizar. Ya Allah, parah kali Naik aja Nizar. Nizar. Ya silakan Mora, yang mau udah ditanya Mora. lagi nggak? Mora mau tanya apa Mora? Maaf ya Mora, ini makin gini Mora, lucu nih. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, Mora-Mora turun dulu ya. Yang bawah Jangan, yang dia mau nanya nggak? Kasihan dia mau nanya mungkin. Nggak terpancing lah. Ini orangnya sangat ramah loh. Ramah, lembut, sopan, santun, baik, tidak Lewat tahu sombong, nggak ketemu rajin nih, nabung. bisa ngobrol sampai subuh tahu nggak? Mora-Mora mau nanya apa Iya. enggak Mora-Mora? Lu kalau nggak mau Iya, nanya, mau beli nanya. bajunya Julius deh. Iya, ini mau nanya. Coba kalian spill, coba kalian teman-teman yang 800 orang coba spill akunnya sini Janija, cantik nggak dia? Tapi jangan di follow ya, pasti dia berharap di follow. Spill mukanya, coba kalian perhatikan mukanya. Spill. Aku pikir dia cantik kali bah. Lanjut Mora-Mora. Oke. Mau nanya. Apa Mora? Bentar. Naik Kristen Muhammad. aja naik. Ada pertanyaan lucu nih. Ada pertanyaan lucu ya. Kalau dijanjikan nih, it's me Andri namanya. Kalau dijanjikan 72 bidadari nggak takut kena HIV. Kau pikir pesundal yang ada di kitabmu yang masuk surganya kami? Kitabmu pesundal masuk surga, di kitab kami bidadari itu suci. Kok penyakit pula? Kok kena penyakit, dia nggak pernah bersetubuh dengan manusia lain kok. Dilihat makhluk lain aja nggak pernah. Dalam kitabmu baru pesundal, baru aku khawatir. Orang-orang HIV semua dalam surgamu. Yang mau naik. Astagfirullah. Ismi Andri parah kali. Dikiranya surga kita sama kayak surga dia, banyak pesundalnya. Oke.
mau nanya nih. Ya silakan Mora-Mora. Oh iya, Aprilia masa katanya marah-marah penghujat Di katanya. atas Jumaroh mana ada bersetubuh. Loh memangnya Yesus naik ke tunggu. Kata kalian di surga kalian jadi roh nanti. Hei, si Elia itu naik ke surga pakai roh atau sebadan utuh, kelaminnya ditinggal? Hah? Henok naik ke surga itu sebadan utuh atau pakai roh kelaminnya ditinggal? Yesus naik ke surga itu sebadan utuh atau roh kelaminnya memang ditinggal? Kenapa kalian ini? Hah? Aduh, parah kali bah kalian. Sok-sok jadi roh kalian. Jadi roh kalian nanti kayak kasar gitu, melayang-layang gitu di atas air kayak Alhamdulillah. Udahlah janganlah kalian nipu-nipu kami umat Islam. Kami baca Bible kalian kok. Kalian nggak bisa nipu kami kok, ya. Kalian mau katanya jadi roh nanti. Sejak kapan itu Henok ke surga tuh pakai roh? Pakai badan dia. Aduh ampun deh kita nih sama teman-teman kita yang Kristen ini. Udahlah ngajarin kitabnya orang Yahudi diterjemahin beda-beda lagi terjemahannya. Apa-apaan kalian ini loh. Ya udah, oke itu di bawah daripada ini Uni. Mora, Oh, iya, Mora iya. cepet mau nanya apa Mora? Lama banget lagian lu mau nanya. Ya, cuman kan Uminya ngomong terus toh, kan nggak bagus toh. Iya Mora, silakan Mora. Ayo cepet, Uninya udah diem tuh. Mau nanya apa? Eh, Nabi Muhammad itu di agama Islam nabi atau apa? Nabi dan Rasul. Nabi ya. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Terus kalau Isa itu di dalam ajaran Islam Nabi dan apa? Rasul. Isa. Nabi dan Rasul. Jadi kalau Allah itu Nggak ada kita kena alai. Kita taunya Allah. Alif lam jalalahnya ditakkim atau ditebalkan. Allah adalah entitas tertinggi Rabbul Alamin yang disembah oleh umat Islam, disembah oleh Yesus dan juga disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Kamu udah selesai nih, saya mau nanya satu lagi nih, terakhir nih. Boleh ya? Boleh. Ya boleh. Nanya aja nanya. Saya pernah ada lihat itu video lewat dari beranda saya. Apa benar kenikmatan di surga yang beragama Islam itu pesta seks? Tidak ada kata pesta seks dalam hadis apalagi di Al-Quran. Karena kata pesta itu adalah perjamuan makan. Justru yang ada perjamuan makan di surganya kalian di dalam kitab Wahyu pasal 21. Ada perjamuan Kudus. makan, perjamuan kudus dan juga kawin anak domba. Jadi kalau ada pesta kawin ya adanya di surga kalian, bukan di surga umat Islam. Surga umat Islam itu kami dijanjikan surga yang tidak pernah terlihat, belum pernah terdengar oleh telinga. Esensinya orang-orang masuk surga, orang-orang yang bertakwa, menahan amarahnya, menahan hawa nafsu, berpuasa, takwa kepada Allah. Jadi bukan orang-orang yang pemungut cukai atau pesundal yang lebih dahulu memasuki surga kalian. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Tidak ada perang naga di dalam surganya umat Islam. Tidak ada gadis bodoh juga. Tidak ada penjual minyak juga di dalam surganya umat Islam. Berarti ceramah Ustadz Syam itu bohong atau salah Ustadz ya? Syam itu sudah meminta maaf kepada MUI karena dia menggunakan narasi dan diksi yang salah. Silakan cross check aja, di mana-mana itu sudah ada. Dia meminta maaf kepada MUI karena dia salah menggunakan diksi. Karena umat Islam itu tidak boleh sotoy, tidak boleh menambahkan yang tertulis. Gitu ya. Oke, makasih. Sama-sama Mora-Mora. Ya, silakan naik yang lain, teman-teman yang lain. Terima kasih Mora-Mora. Lanjut nih lanjut. Silakan bertanya terkait Islam aja ya. Tapi kalau kalian menyerang agama saya, kalian pegangan yang kuat. Ya, Mbak. Halo about Silakan. 23 and Tin. Enggak gini Mbak mau nanya. Sekarang itu Nabi Muhammad. Silsilah Nabi Muhammad kan ke Ismail tuh Mbak. Tapi selama ini belum ada tuh yang fakta sejarahnya tentang silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail. Bisa tunjukin lah nih Mbak. Fakta sejarah, kalau kita bicara fakta sejarah, kamu mau bukti DNA itu tidak mungkin dilakukan karena orangnya sudah meninggal. Tetapi orang Yahudi dan juga orang-orang Arab itu terbiasa menghafalkan nasabnya.
Nah, begitu. Kalau kamu tidak percaya tidak masalah sebenarnya, tetapi bahkan bapak-bapak gereja purba pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Bani Ismailit. Bahkan bapak-bapak gereja kalian yang terpelajar dan itu di awal-awal itu punya dokumentasi bahwasanya Saracen itu merujuk kepada Ismail, merujuk kepada suku Kedar dan suku Nebayot yang adalah keturunan Ismail. Nah, anehnya kalian aduh berisik si Kores, mute Fa, Afifah mute. Dan anehnya kalian yang awam yang baru muncul di abad ke-16 ini ya, apalagi yang Protestan ya baru muncul di abad ke-16, itu sok-sok tahu dengan informasi yang bahkan sudah punya dokumentasinya di dalam bapak-bapak gereja kalian gitu ya. Itu saya agak aneh gitu dengan teman-teman Kristen ini, sotonya minta ampun gitu, makanya banyak-banyak baca literasi ya. Dan pertanyaan saya sama Ober, tunjukin siapa nama bapaknya Paulus, Ober. Oh iya, saya kan enggak mengikuti masalahmu. Cuma saya sempat baca lewat di beranda Enggak saya. tahu bapaknya Paulus, enggak tahu enggak siapa bapak Paulus, tahu Enggak tahu. siapa, enggak Saya tahu. butuh sejarah sih, Menanyakan makanya keturunannya belajar. Nabi gini loh, Nabi Ya, gini, Nabi Mbak. Nabi Saya kan Muhammad punya dia, tanya. bentar dulu, saya kan lagi ngejawab. Nabi enggak, Ya. ini anehnya ya, kalian itu yang ngurusin agama orang lain tapi kalian nggak tahu bahwa rasul kalian nggak punya nasab. Nabi Muhammad itu nasabnya itu sampai ke Ismail itu dihafalkan oleh orang Arab. Dan kalian tidak percaya tidak apa-apa. Bahkan bapak-bapak gereja kalian punya dokumennya mengatakan Jadi, bahwa Mbak, suku Arab itu Bani. Bentar dulu dong, saya ini lagi Ya. bicara. Nah, itu ya. Tapi sementara kalian sendiri percaya kepada seorang rasul yang mengaku dari suku Benyamin, tapi kalian nggak tahu siapa bapaknya. Dan kalian juga percaya kepada Yesus yang memiliki silsilah antara Matius dengan bertentangan gitu loh. Ini lucu teman-teman Kristen ini. Padahal saya sudah jelasin bahwa orang-orang terdahulu itu nasabnya itu dihafal. Contohnya begini. Nah, gini, Mbak. Mereka Saya itu kan kalau bukan menyebut bertanya- nama orang lain. Gini, Mbak. Ini Saya lagi kan ngejelasin bertanya bukan tentang cuma buat kamu aja. Saya lagi ngejelasin Ya, buat orang ini di kan bawah bukan juga. bertanya karena lewat di beranda. Iya, saya lagi ngejelasin gini loh. Ini loh saya lagi cari bukti nih, punya dokumentasi. Maksudnya saya kan bertanya fokusnya ke Muhammad. Saya kan tidak ada nyangkut ke Loh. lainnya gitu. Enggak, Obert, kenapa kamu mengurusi Nabi Ismail, nasabnya beliau, sementara kamu sendiri tidak punya data terkait bapak si Paulus siapa gitu loh, kan Nah, aneh itu gitu dia. kan? Saya kan ngomong gini, saya bertanya tentang Nabi Muhammad, kan Mbak sendiri yang Iya nanya kan bilang saya "Oh, jawab, kita bertanya tentang Islam. Ya saya kan nanya sudah enggak saya salah, kan? jawab, Ya nggak makanya itu salah, Mbak. saya kan. Ya kan saya tanya balik sama kamu tahu nggak siapa bapaknya Paulus? Kan memang salah saya bertanya balik ke kamu. Kalau nggak mau ditanya ya udah bilang aja, Obet. Aku nggak mau ditanya Uni gitu kan, aku juga nggak maksain kamu menjawab. Karena aku cuma Oke. nanya doang. Cuma Kalau maksud kamu saya merasa kan keberatan dengan pertanyaan aku ya aku minta maaf. Tapi aneh aja gitu ya. Aneh aja gitu, kalian tuh nggak tahu bapaknya Paulus gitu. Aku lagi cari dokumen dari bapak gereja kamu, tapi nanti ya ini agak lama karena dokumen file aku tuh banyak banget ya. Aku tuh sampai file aku berantakan. Aku lagi mau nunjukin ya Allah. Katanya kan kamu tidak percaya. Ini lagi saya mau nyari data gitu loh tentang bahwa bapak gereja kalian tuh mengakui bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail. Ini aku lagi cari datanya, Obert. Nah, silakan. Ya silakan yang ini dia nih. Nah, ini kayaknya nih. Ini bukan ya. Wait a minute. Oh, ini bukan. Ntar ya, banyak sekali file Univa. Ini dia bukan. Oh, bukan juga. Banyak banget ya. Ini adalah sebuah foto dari dokumen Bapak Gereja mula-mula yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismailit. Bahkan Saracen itu dituduhkan kepada keturunan Ismailit. Anehnya teman-teman kita Kristen yang awam yang baru ini itu ini dia nih aku tunjukin sama kamu ya. Nah, Dictionary of the Bible nih aku tunjukin ya. Biografi, natural history, geografi, topografi ini ada di dalam buku mana nih? Mana bukunya? Wait. Duh. Mana ini? Di Philip ini nih, di dalam buku gelap kali nih. Ntar aku besarkan dulu. Bentar ya. Biografi, natural history, geografi, topografi, arkeologi dan literatur with 12 colored maps over 400 illustration. Philip Scaff DD LLD American Philadelphia American Sunday. Bentar aku cross check dulu. Aku cross check isinya dulu. Aku ambil ini dia isinya. Kita ciri isinya dulu ya guys.
tradition makes Muhammad is the ini nih aku tunjukin sama kamu nih. Ini dataku nih. Alhamdulillah ketemu data aku. Nih data aku. Mana guys? Nih ya, kamu bilang tidak terbukti secara sejarah ya bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail ya. Nih, aku tunjukin sama kamu. Ntar ya, aku ini dulu. Cabut dulu. Bentar ya, bentar. Nih. Ini kamu baca ya, bentar ya. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Kedar. Kamu baca nih. Dictionary of the Bible including aku besarkan dulu ya. Oke. Ya, gini aja Umi, buatkan VT aja nanti. Aduh, enggak, saya bacakan aja. Ini bukan buat kamu aja, Ober. Ini orang di bawah Ya, juga pengen kan kalau tahu. untuk VT kan, maksudnya kan untuk kalau VT kan banyak yang lihat. Jadi karena itu di beranda itu muncul juga tuh Mbak itu yang masalah Ya, silsilah siap. Muhammad kan gitu. Iya, ini saya penjelasin ke yang lain dulu aja. Ya, tenang aja, Robert. Kita akan menunjukkan data kok. With 12 colored map ini biografi, natural, history, geografi, topografi, arkeologi, dan literatur. Dan ini diedit oleh Philip Scaff DD LLD. Ini Philadelphia American Sunday School Union tahun 1122. Ini ya, New York ini ditempel tahun 1887. Dan kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini dia gambar selanjutnya. Nah, ini dia ya di halaman ke ini ya, sebentar. Nih kamu lihat nih Kedar ya. Kedar di sini call the Arab. Kedar tradition makes Muhammad a descendant of Kedar. Ya. Di sini ya, kalian lihat ya. Oke, mau dibesarkan lagi? Oke, udah besar. Tradition makes Muhammad, wait, aduh, Muhammad a descendant of Kedar. Tahu siapa Kedar? Kedar adalah anak dari Ismail. Nah, ini dia bukti, dan ini dari Kristen sendiri. Apa bukunya? Oke. Sudah? Ya, itu ya data kita ya. Thank you so much for your coming and for your question. Ada lagi your question, my brother? Ober ya. Udah puas jawabannya ya? Udah puas, Ober? Sebenarnya sih belum puas sih Mbak. Soalnya silsilahnya kan apalagi, Ober? ada gitu. Nah, cuma ya kalau sudah segitu Oh, silsilahnya ada, Ober. Silsilahnya ada. Wait. Inilah menariknya Islam itu ya. Islam itu punya silsilah, dan masalah kalian percaya atau tidak itu bukan urusan saya ya. Bahkan 30 nama hilang sebelum Ismail. Gini, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan sebelum Ismail kan, kamu tadi tanya sampai Ismail. Rasulullah memang tidak mengizinkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa beliau tidak mau nama beliau dicarikan nasabnya sampai ke Adam, tapi sampai Ismail itu boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau umat Islam ini berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengada-adakan. Nanti kami seperti orang Yahudi yang sok-sokan nasabnya sampai ke Ibrahim padahal tidak, padahal berbohong. Rasulullah menghindari hal itu. Memang ada hadisnya, bahkan Rasulullah yang melarang. Tapi sampai Ismail ada datanya. Ya, tapi ada kurang 30 nama kan Mbak sebelum Ismail. Tunjukin datanya. Biar kita adu data ke sini. Silakan. Silakan tunjukin Boleh datanya. saya tag nanti Mbak kalau Silakan, nggak usah tag, dibuka cam saja hari ini biar kita selesaikan masalahnya malam ini. Ya. kan saya bilang Kamu kan pakai data itu apa? berandang. Nah kan, inilah sayangnya kan. Itulah kalian Jadi itu gini dikasih- Bang, itulah jangan kebiasaan ambil narasi dari penghujat. Itu kan data abang, data penghujat. Dimintain datanya abang kelabakan sekarang untuk Bukan membuktikan. kan Mas, makanya saya bertanya kan. Enggak, tapi kan begitu dijelaskan abang tadi ngeyel nih, ngotot. Kalau memang ada abang, silsilahnya kan boleh ditunjukkan. betul. Nah, Kan abang kan ngeyel bilang, intinya kan di situ. Ada silsilahnya, kita bisa tunjukin. Ya. Nih, saya tunjukin sama kamu ya. iya. Yang lebih lucu tau apa? Jadi Ismail tuh keturunannya hilang, sedangkan Ismail tuh dijanjikan oleh Tuhan yang sama orang-orang Yahudi bahwa keturunannya akan menjadi 12 raja. Aja. Ya. Jadi keturunannya menurut abang musnah gitu. Iya. Musnah, mana keturunannya?
kan dari Muhammad itu ada hilang 30 sampai ke Ismail. Kalau yang dari saya baca dari Hilang di mana? Hilang di mana? Itu Di abang literasi bukan mana bertanya hilangnya? loh. Abang menuduh loh. Kalau kita Menuduh loh. kalau kita ngomong caranya seperti itu juga, nanti abang kelanjakan. Bukan Terus gitu. nanti Iya. teman-teman Kristen marah. Soalnya Kadang-kadang gini Jul, Tadi aku itu tanya silsilah Jul, anehnya Jul kan, dia mengatakan hilang 30. Bapak Paulus saja dia nggak tahu, tapi dia percaya sama Paulus. Kan aneh teman-teman Kristen ini. bahkan Paulus tuh sampai sekarang dia orang apa nggak jelas loh. Nggak jelas orang apa. Iya, dia belum tentu Yahudi. Sampai sekarang orang masih bingung sebenarnya dia tuh siapa. Iya, nanti kalau kita balikin nangis. Sementara kami literasi kami ada, kalian yang tuduh kami nggak ada. Lucu kan? Di iman kami itu tidak ada yang kayak gitu kan, Mbak. Loh, Di iman di iman kalian kamu ya, nggak ada tapi kayak gimana? gituan. Iyalah, kamu kan Iman Kristen, kalian bukan gimana? Yahudi dan orang Arab. Bentar, kamu itu Kristen yang muncul di abad kesekian. Beda dengan orang Yahudi dan orang Arab yang memang bapak nenek moyangnya dihafalkan. Rifa bin apa, bin ini, bin itu, bin itu, bin itu, bin ini disebutin. Nah, lu orang Kristen, emang beda ajarannya. Yang nyamain ajaran lu, yang menyamakan ajaran kamu dengan Yahudi dan Arab siapa? Ini Mbak ngomongnya Kristen tuh apa? Di Arab memangnya awal-awal itu Kristen, di Arab juga ada Kristen, Pak. Iya, Arab di Kristen nggak kayak kamu. Sok tahu gitu terus mengatakan, coba tunjukin orang Arab Kristen yang mengatakan, saya sudah tunjukin loh literasi Koptik itu barusan, bahwasanya bahkan mereka mengakui Nabi Muhammad keturunan Kedar. Lah kamu Kristen mana? Kamu ada literasi? Kamu lo muncul di abad 16 ketika Martin Luther itu datang mereformasi gereja, menolak ajaran indulgensi. Kamu kitabmu cuma 66. Katolik itu kitabnya 72. Kamu iya di abad ke-16 kamu baru muncul, yaitu Martin Luther. Kamu nggak percaya? Emang Protestan kapan adanya coba? Ih, gimana dong? Ya, ada dasar Jadi Protestan kalian tuh tuh kadang-kadang agama lucu yang ya. itu agama yang Emang beda berbeda. kalian itu. Kita nggak Agama. nyamain kalian kok dengan kami. Mereka beda dengan Katolik. Dan kami juga nggak mau menyamakan kami dengan kamu. Kami nggak mau. Nauzubillah min dzalik disama-samain. Yahudi juga nggak mau disamain sama kalian. Oke, saya dulu bertanya. Kalian kan masing-masing punya iman. Ya, Lah, tidak apa- emang iya. Tapi ketika kamu bertanya saya jawab baik-baik. Tapi kamu tadi tuh menuduh. Kamu bilang hilang. Mana hilangnya? Saya bilang ada kok. Bahkan ustadz kami hafal gitu loh. Bahkan ustadz kami hafal. Nah kamu bilang hilang. Sekarang saya tanya hilangnya di mana coba? Hilang di buku apa? Makanya Bentar, jangan Mbak. kebanyakan nonton channel Polikardus. Ini yang Makanya caranya kamu tuh saya jangan. bentar saya lihat dulu di anunya yang di beranda saya Hmm. tadi yang muncul. Hmm. Oke, Mbak. Ya. Pasti mau ngambil literasinya si cepot saya mau prep cek, dia. Mbak, jadi biar Mbak lihat juga kan ini betul enggak Saya datanya. sudah tahu itu. Saya udah 4 tahun diskusi itu dengan teman-teman Kristen Bray. Tuduhan-tuduhan yang itu tuh tuduhan basi sebenarnya. Sudah sekitar 4 atau 5 tahun lalu dan kita udah jawab banyak loh. Bahkan saya tunjukin sama kamu itu literasi dari Kristen sendiri loh. Kamu nggak tahu tadi tulisannya apa. Nih saya bacain lagi sama kamu ya. Nih saya bacain lagi sama kamu ya. Bahkan ini gereja Koptik juga punya nih datanya nih, bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ismail ya. Ini gereja Koptik bentar nih, pakai bahasa Arab bentar. Jadi kalau kalian yang muncul di abad ke-16 yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menggugat itu aneh gitu. Minimal kamu bawa data gitu kalau kamu memang menggugat. Makanya dari tadi saya kan minta data sama kamu, kamu nggak nunjukin data. Apanya yang hilang? Coba. Nih, tunjukin ya. Nih, kamu tahu nggak tadi yang saya tunjukin data apa? Dictionary of the Bible. Di dalamnya dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Kedar. Kamu tahu kan Kedar anak siapa? Nah, sekarang kamu tuduh bahwa nasabnya hilang. Tunjukin, hilang di mana? Saya bingung hilang nasabnya maksudnya gimana hilangnya? Di buku apa hilang tiba-tiba hilang gitu? Kata juga pengen tahu gitu narasi kamu. Dikasih tahu kamu nggak percaya. Padahal bahkan ulama-ulama kami hafal nasabnya baginda Rasulullah. Gitu ya, bentar aku lagi cari data nasabnya baginda Rasul. Tuh nih gereja Koptik nih, gereja Koptik juga memuat hal yang sama bahwa baginda Rasul itu adalah keturunan dari Koptik. Mana nih? Aduh nantilah, ini nggak kelihatan data aku. Udah malam banget, banyak kali dataku. Bentar ya, bentar.
Kurang lebih seperti itu. Kamu ditanyain bapaknya Paulus siapa, kamu nggak bisa jawab. Terus kenapa kamu merasa aneh dengan keturunan Nabi Ismail? Bapaknya Paulus kamu nggak tahu gitu. Kenapa kamu percaya sama Paulus? Enggak kan gini kan, Islam kan identik dengan keturunan Nabi Ismail katanya ya kan. Bukan kata makanya kami itu aja, kita- bahkan orang Kristen yang terpelajar mengatakan begitu juga. Mana ya? Mana ya ini ya? Duh, nggak jumpa ya. Nah, nih, mana nih? Sebab engkau telah saya ketahui. Nih. Demi zat yang dalam kekuasaan engkau dengan kebenaran saya pasti dan kelompok itu. Bentar ya, aku bawa hadis dulu. Wah, panjang ini Bre. Nggak jumpa guys. Nantilah itu, pokoknya intinya kamu tunjukin data di mana hilangnya, tunjukin ya, karena kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan. Kalau nasabnya Nabi Muhammad, banyak umat Islam yang hafal by the way. Itu dulu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya mau cari-cari data dulu yang paling kredibel. Silakan yang lain dulu. Oke, saya mau bertanya. Allah itu berwujud apa atau berbentuk apa? Dan Allah kalau itu laisa kamitslihi syai'un. Dan kalau agama Islam itu mati setelah dia dikubur, apa masuk surga atau gimana? Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk, tidak semisal dengan makhluk. Ya, satu itu. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Mana ini? Setelah agama Islam itu mati, apa dia nanti masuk surga atau tidak? Setelah umat Islam mati maksudnya. Ya, tergantung. Kalau dia beramal soleh, dia masuk surga. Kalau dia tidak beramal soleh, enak kali. Emangnya surga warisan bapak? Enggak lah. Kalau dia banyak cerita, banyak di dunia berbuat jahat, walaupun dia mengaku muslim, enak aja mau masuk surga. Nggak bisa lah. Masuk kerja aja susah sekarang pakai orang dalam, apalagi masuk surga coba. Kalau dia sudah masuk surga, dia melihat siapa di atas ya? Oh, nanti saya tanyain saya kasih tahu kamu kalau saya sudah ada di surga ya. Saya belum masuk surga soalnya. Ya karena saya kan belum masuk surga. Iya kan saya belum masuk surga. Kontek-kontekan Juper mau nih. Karena kan Gimana sudah dong? pintar, Nerepanya sudah pintar, pasti sudah mengoreksi semuanya. Kalau udah pintar belum tentu saya harus ke surga dulu dong. Kan saya belum ke surga. Gimana sih bang? Masa saya harus ke surga? Tadi malaikatnya. Gimana? Tapi tadi omongan Unerepa malaikat. Malaikat apa? Bidadari Iya, malaikat. itu diberitahukan. Kami memberitahukan yang kami dapat informasinya. Kalau kamu tanya melihat siapa nanti saya ceritakan ke kamu. Malaikat itu siapa? Yang mana? Yang berbicara sama malaikat, makanya kalian mengenal malaikat itu siapa? Yang mana? Kalian kan mengenal malaikat atau bidadari. Siapa yang mengenal malaikat? Jadi Yang mengenal malaikat siapa? ini tadi udah begitu omonganmu sama si Mora. Hah? Saya bilang apa? Yang perkataan Unerepa tadi itu adalah Coba. malaikat. Tadi, ayo kita gini. Jepar, kamu punya masalah apa? Makanya yang saya tanya, kalau memang Islam itu benar, agama benar, Iya. saya mau ikut, saya akan syahadat. Tapi jika Jangan. Kenapa? Islam itu untuk orang yang dewasa dan berakal. Kalau orang tidak memiliki akal, tidak boleh jadi Islam. Justru karena saya tidak dewasa, makanya saya ingin menghafal, saya ingin mengetahui. Makanya nggak boleh orang yang balik dan berakal itu boleh menjadi Islam. Tapi kalau orang tidak balik dan tidak berakal, tidak bisa jadi Islam. Syarat pertama menjadi umat Islam itu adalah berakal. Oh, berarti kalau Allah itu hanya mendidik yang berakal. Berarti Allah Bukan. itu tidak. Syariat Ya. bukan. Jangan berarti dong. Ini ya, untuk memenuhi syariat Islam yang penuh dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu harus memiliki akal sehat. Contoh, ketika diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana kekuasaan Allah, harus bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia.
Orang-orang yang berakal mampu membedakan mana Tuhan, mana manusia. Nah, sekarang kamu mau masuk Islam, coba saya uji, kamu berakal atau tidak? Coba kamu sekarang jelaskan begini, kepada saya. sekarang begini, Kan, tadi katanya Uni mau Riva masuk bilang yang berakal. Islam. Tadi Uni Riva bilang yang berakal. Emang kalau Oh orang iya. tidak dikasihani wallah. Oh tidak kena, bukan, beda ya. Tidak ikut syariat dengan tidak dirahmati Allah beda. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Rahim. Contoh, orang kafir saja dikasih Allah kok kehidupan. Buktinya orang kafir kepada Allah nggak langsung dibunuh sama Allah. Tetap diberikan kehidupan, Tidak, diberikan hanya yang kesempatan punya berkata sehat yang dikasihani. untuk bukan Jadi kamu mengerti bahasa Indonesia nggak sih? Dikasihani dengan disuruh melakukan syariat beda. Makanya besok-besok belajar bahasa Indonesia dulu. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kapan saya bilang dikasihani? Saya bilang dikenai syariat. Syariat itu adalah hukum Islam. Menjadi Islam itu harus ikut rukun Islam. Nah, ODGJ tidak perlu. Uni Riva sama aku. Pertanyaanku tadi, malaikat yang di surga yang kalian bilangi itu posisinya di mana? Yang disembah malaikat itu siapa di atas? Malaikat yang mana? Sejak kapan saya ketemu malaikat? Baru tadi Uni Riva berbicara Apa sama orang kataku? tentang malaikat. Aku ngomong apa tadi?